Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi di Zero Knowledge Podcast sama host kalian Fadil Saputra a.k.a. Fadil Saputra a.k.a. Bang Medan Bang. Enggak ada Bang Medan Bang. Bang Medan Bang. Bang Medan Bang. Oh, Bang Medan Bang. Pan orang gamenya kayak gitu Bang Medan Bang. Nggak mau. Nggak mau. Tapi ya ntar lihat aja deh, kalau misalnya gue lagi mood main Medan ya ntar gue main Medan 21. Tapi ntar ya habis Medan 21 rilis. Nah balik lagi sekarang setiap Jumat. Hari ini kita sesuai schedule ya, kita bakal review Hard Knocks episode 2 yang kemarin rilis di HBO Amerika sayangnya, bukan HBO Asia. Jadi di sini ya nggak dapet kita nontonnya. Jadi ya harus mengandalkan link petani, link bajakan gitu. Sayangnya. Nah, sekarang sebelum gue mulai reviewnya, balik lagi sama dua tamu yang sama minggu kemarin. Ada Nuha sebagai fans Rams. Halo Nuha. Halo, sup. Sama Alvin buat point of view dari selain fans LA ya. Halo Alvin. Yo, halo Dil. Oke, berarti langsung aja kita mulai episode 2 yang menurut gua lebih ini ya, lebih dekat gitu ya sama pemain ya. Karena kan episode 1 kan kalau gua perhatiin nyorot gimana protokol kesehatan kan COVID-19 yang bikin NFL berubah gitu kan. Nah sekarang lebih ke udah mulai closure ke pemain-pemainnya nih. Nah cuman kalau awal-awal kalau lihat kan yang disorot pertama kan si Austin Ekeler ya, yang katanya dia untung banget bisa show off pas preseason. Yang musim ini preseasonnya udah nggak dibatalin karena ya efek COVID-19. Nah, karena nggak ada preseason itu ya efeknya rookie sama undrafted nggak bisa show off. Jadi ya kemungkinan besar buat di-cut tinggi banget, ya kan. Nah, tapi kalau menurut lu, di Rams ya, di Rams. Menurut lu siapa yang kemungkinan rookie kan di Rams sudah desain semua ya? Iya, udah desain semua. Nah, tapi kalau prediksi lu siapa yang bakal ke-cut? Kalau prediksi sih gue masih belum bisa memprediksi siapa yang bakal di-cut ya, soalnya kita kan belum tahu nih performa mereka selama latihan atau preseason itu bagaimana. Sedangkan juga yang undrafted free agent kan juga signingnya lumayan banyak ya. Paling yang gue bakal prediksi sih paling yang di undrafted aja gitu, yang kira-kira bakal di-cut. Soalnya even itu udah drafted ya, yang drafted tuh kemungkinan bakal stay sih, maksudnya kontrak mereka tuh bakal tetap aman. Walaupun ya even itu 7 round dan di Hard Knocks itu yang di episode 2 kemarin kan cukup airtime-nya salah satu rookie-nya Rams ini cukup banyak ya, namanya Clay Johnson, rookie linebacker. Dia dapat airtime-nya cukup banyak tuh. Ya karena kenapa dia dapat airtime yang cukup banyak, karena dia 7 round. Jadi ronde terakhir itu emang agak-agak dilema sih antara nih gue bakal di-cut atau enggak ya. Gue tuh istilahnya tuh posisinya tuh masih belum aman, masih belum safe antara dia bakal lanjut nanti sampai season atau entah bakal di-cut. Jadi karena memang COVID juga, untuk show off skill-nya tuh memang nggak terlalu banyak waktu. Jadi ya mau nggak mau dia harus, kalau di Hard Knocks itu dia tuh kayak punya personality yang harus saling supporting each other, kayak feedback ya, pokoknya dia benar-benar ngedukung teman-teman yang lain lah. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara biar show off, maksudnya tuh biar dia kelihatan sama coachnya, Coach McVay atau dengan defensive coordinator mungkin sama tim-tim yang lain. Itu sih salah satu cara dia buat show off lah gitu. Oke. Nah ini terus selanjutnya abis ya kasihan juga lihat kan sempat dicorot ya para rookie yang diambilnya low atau mid draft pick ya kan. Contohnya kayak linebackernya Chargers kalau nggak salah apa siapa gitu. Yang namanya Johnston gue lupa namanya. Nah, sama itu Rams. Rams ya? Iya, Rams. Nah, terus juga ini nih yang salah satu QB termahal nih.
yang santuy banget main golf loh. Wow, gila. Yoi Ini dong. Vin, gue main Vin. Ini kita Iya. ngobrolnya santai aja ya, Vin. Lu Hmm. kalau dapat duitnya golf bakal bikin tempat golf gak? Kalau lu punya duit kayak duit golf gitu, lu bakal bikin tempat golf gak? Kayak Jared Eh, Goff di rumah lu. menurut gue ya, olahraga golf itu salah satu tanda kalau lu udah sukses. Woi, ini Jadi kalau ini lu bener udah nih, main ini golf, bener Golf nih. olahraga berarti lu kaya. hidup lu udah enak lah. Lu punya uang buat lu spend main olahraga, bisa dibilang Santai. mahal dari Wih. segi equipment, habis gitu ya steak dan lain-lainnya gitu. Wis, gila Yoi. sih ya. Kalau sekarang kalau nggak golf ini ya sepeda ya, Brompton. Iya. Brompton. Oh tidak, saya road bike. Wih, saya juga Wih. road bike. Saya road Beda bike. kita. Maaf. Nah, terus ini, nah, tapi kan ada satu momen nih. Nah, ini Nuha nih. Kan pas itu golf latihan, tapi Iya. sempet diomelin sama Sean McVay kan, Iya itu. yang dia Hmm. snap bolanya kelamaan apa gimana ya? Iya kelamaan nggak langsung di Iya. Kelamaan nggak iya, sesuai langsung ininya dilempar McVay, terus iya. langsung diomelin sama McVay. Tadi gue bilang apaan gitu kan? Kenapa ngelemparnya lama gitu? Terus langsung golf. Oh iya, sorry. Nah, Hmm. tapi untungnya abis itu ini untungnya abis itu diperbaikin langsung Footage ini lagi. langsung bener. Nah, menurut lu Udah Nu, lagi. itu udah nunjukin belum golf emang kualitasnya emang ya maksudnya ya golf emang seharusnya dibayar segitu gitu karena ya Betul. karena yang tadi gitu. Hmm. Gimana ini maksudnya? Maksudnya ini apa yang tadi kan golf kan sempet diomelin kan. Tapi untungnya langsung adaptasi dan mainnya benar gitu. Nah, menurut lu Oke. dengan golf bisa langsung cepat memperbaiki kesalahan gitu, justifikasi gaji Dian tinggi itu cocok gak? Oh Justifikasi. tentu pantas lah dengan digaji 35 juta, soalnya kemampuan adaptasi itu menjadi salah satu elemen penting bagi pemain NFL untuk bisa survive di liga. Itu penting banget. Apalagi tahun lalu Rams itu punya rekor yang jelek lah, 97. 97 bagi Rams itu jelek loh ya, bukan bagus. Kalau di NFC East mungkin itu bagus ya buat bisa lolos playoff. NFC East. Cuman kan, ya karena tahun lalu yang bisa dibilang regresi. Jadi Rams tuh tahun lalu tuh emang disappointing banget sih, gue bisa bilang disappointing banget karena habis lolos Super Bowl tiba-tiba nggak lolos playoff, dan disappointing itu nggak cuma ada bagi fans Rams aja ya, a whole NFL tuh juga menyayangkan kalau Rams tuh nggak lolos playoff. Nah, karena kemampuan gue bisa adaptasi secepat itu, gue yakin sih musim ini Rams bakal bounce back lagi. Oke. Prediksi berapa nih? Prediksi berapa, Rick? Berapa menang? 12-4. 12. Walaupun ada Seahawks, Cardinals yang ada DeAndre Hopkins sama 49ers yang pastinya kita makin terinspirasi dapat duit banyak gitu, tetap 12 win nih buat Rams prediksi nih. Percaya aja dulu 12-4. Idih, sadis. Nah, next. Ini yang shocking ya nih ya buat Vin ya. Kenapa Kan tuh? pas itu kan si Whitworth kan karena tua, karena yang paling tua jadi kayak contoh gitu ya. Iya. Contoh buat para pemain Rams yang rata-rata lumayan banyak yang muda ya, Nu ya. Iya, banyak banget yang muda, benar. Cuman yang kagetnya itu keluarganya Whitworth, semua satu keluarga kan positif corona ya. Iya gak sih? Kalau yang di beritanya waktu di Pro Football Chess sih gitu, karena waktu itu Whitworth kayak abis keluar makan atau apa gitu ya. Ini dari berita ya, bukan dari hardcocknya ya. Dia abis kayak keluar makan gitu, ketemuan sama orang, terus mungkin karena dia pulang terus gak langsung bersih apa gimana, langsung kontak sama keluarganya. Seinget gua waktu itu baca di Pro Football Chess sih satu keluarga kena sih. Aduh, gila, ngeri banget ya. Tapi nah ini kan kalau misalnya kalian kena, yang nonton kenal Alvin di ini ya, sekarang kan di Surabaya ya. Nah, Surabaya gimana sekarang situasinya? Surabaya menurut info terakhir udah turun tuh dari zona hitam ke merah, sekarang oranye. Ya, oranye. Jadi belum kuning. Waduh. Jadi masih kayak ini, tapi ya kayak orang-orang udah kayak ya hampir semua sama lah, kayaknya tiap kota tetap ada aja orang yang nggak peduli sama seberapa bahaya sih dari virus ini.
Waduh, tapi tetap sih walaupun ya kondisi apa tetap jaga kesehatan sama tetap Yoi. protokol kesehatan. Nah, Betul sekali, betul. next ini ada ini apa? Ini abis itu kan kayak ada ini ya, yang scene-nya momen Chargers defensive back ya, yang kita tahu defensive back-nya Chargers kan lumayan sinting juga ya, ada Casey Hayward, Derwin James, yang baru Chris Harris. Iya. Dari Broncos ya. Iya, dari Broncos. Nah, mereka main game yang gue tuh dari dulu pengen banget main tuh game tuh. Tapi nggak bisa dikirim ke Indonesia tuh game. Gue pengen banget beli kalau misalnya lagi nongkrong atau apa tuh. Padahal sebenarnya gamenya seru. Apa sih nama gamenya apa? Back ya, gue lupa namanya. Emang alatnya nggak ada di sini ya, di Indo nggak ada? Nggak ada. Tapi sebenarnya bikin sendiri sih bisa, itu gampang banget sih bikin. Iya, nah tapi kalau menurut kalian nih, menurut kalian cara bonding yang lain yang cocok gimana? Bonding. Kalau bonding sih ya sebenarnya itu udah cukup efektif ya, apalagi juga ada kayak ada orang baru kayak Chris Harris dari Broncos yang masuk ke tim defensive back-nya Chargers ya, itu menjadi salah satu efektif karena di sisi lain dengan situasi pandemi kayak begini, misalnya mau hangout atau makan bareng kayak makan di kafe, ngopi-ngopi ganteng sepedaan, itu kayaknya bakal sulit untuk dilakukan kalau sekarang ya. Iya. Apalagi LA kan banyak banget kayak tempat-tempat fancy. Tapi nggak tahu sih tipikal pemain NFL kayak gimana. Cuman kalau mau nongkrong kayak gitu sih emang sulit ya, dan emang salah satu cara terbaiknya ngumpul di satu rumah. Dan apalagi kan mereka juga udah melalui hasil tes ya, entah itu hasil rapid test, swab test, dan kebetulan protokol NFL juga cukup ketat ya, yang udah kita lihat dari video-video hardcore selama ini. Dan nggak cuma tim LA aja, semua tim pun juga melakukan hal yang sama. Jadi ya bisa demikian cukup efektif lah untuk meningkatkan bonding dengan cara bermain seperti itu. Dan itu kan juga meningkatkan skill kompetitifnya lagi di antara mereka. Jadi walaupun sama-sama tim juga mereka mau jadi yang terbaik dong, apalagi di LA yang notabene punya 2 tim. Oh iya, benar. Nah, tapi emang kalau ini ya, gue juga pas nonton kaget juga sih. Kirain gue tuh pemain baru atau lama gitu ya, masuk ke tim baru. Kirain gue langsung pada kenal atau apa, ternyata masih ada harus bondingnya juga ya. Iya, jadi dong, bener dong. Iya, jadi emang walaupun udah satu tim tapi kayaknya emang harus bondingnya per posisinya gitu ya, kayak DB sama DB gitu kan, WR sama WR gitu kan. Iya kan. Nah, apalagi posisi defense sih, Dil. Soalnya defense itu komunikasi kan paling penting ya. Kalau kita on the field gitu kan. Iya. Kalau defense ya, lu sama gue pernah main flag football kan. Iya. Lu pasti tahu lah, defense kita meskipun individu sendiri-sendiri ada namanya zona, ada yang man to man gitu kan. Kalau kalian nggak satu pikiran, satu mindset, ngerti playbook defense kan pasti bakal kacau gitu satu sama lain. Setuju banget. Jadi gue rasa itu penting sih buat pemain defense saling ngerti segimana individu ini bisa nge-cover, atau harus ngerti lah tiap individu itu gimana biar saling bisa menutupin satu sama lain, bisa jadi defense yang solid. Oke. Nah, next ini gue sampai lupa kan. Aduh, di bagian awal si Jalen Ramsey nyari rumah. Oh iya, nyari betul. rumah, bener. Tapi emang no, gue nah ini Nuha nih harus menjawab. emang Ramsey bakal lama nih di LA apa gimana nih? Nah, gimana pendapat lo? Apalagi kan sorry. Itu yang gue jadi keinspirasi loh kalau misalnya gue udah berkeluarga ya. Amin ya Allah. Amin. Terus beli rumah. Ini tahu yang keren pas dia coba-coba ganti kan kalau misalnya pas foto ini ganti pakai itu, wah gila tuh, itu inovatif sih. Itu keren sih emang. Iya, itu keren sih. Tapi sekarang gimana nih, emang Ramsey bakal lama nih di LA, gimana nih? Gimana prediksi? Kalau dilihat dari Ramsey sendiri, dia tuh kayaknya memang pengen banget tinggal di LA ya. Dia ngomong sendiri dia pindah dari Jaguars ke Rams tuh kayaknya benar-benar the dream come true dia. Jadi dia tuh pengen banget tinggal di LA. Terlepas dia belum dapat kontrak lanjutnya gimana.
dia memang bakal tinggal di LA dalam waktu yang cukup lama. Mhm. Dan apalagi pas dia survei rumah itu, rumahnya keren banget sih, kayak di atas bukit gitu kan, dan sebelum masuk tuh kayak ada mural-muralnya gitu. Itu keren sih emang. Dan kan itu kan juga kayak dijelasin juga, itu dia ngobrol-ngobrol lah sama yang punya rumah sebelumnya. Dia itu rumahnya tuh maunya dibikin modelnya yang maunya dia. Berarti itu kayaknya sih emang udah ada sedikit tanda-tanda dia bakal stay di at least lebih lama di Rams. Tapi kita nggak tahu nanti gimana kontrak yang bakal dikasih itu, seperti apa dealnya. Tapi kalau kayak itu sih dia bakal stay sih di Rams. Berarti pas tahun kemarin dia di trade sama Jaguars tuh ada sisa 2 tahun ya di rookie kontraknya ya? 2019-2020 ya? Iya, tahun ini terakhir. Betul. Itu fifth year dia first round kan? Iya, first round. Di fifth year optionnya diambil nggak sih? Fifth year kan pas di Jaguar. Oh, Kalau diambil nggak ya? salah ya. Kalau nggak salah diambil sama Jaguar. Tapi habis itu di trade ya ke Iya, habis itu baru di Rams ya? trade. Berarti tinggal nunggu Dan gimana. dan kan dealnya sama Jaguars itu kan Rams tuh ngasih first round 2 tahun. Tahun ini sama tahun depan. Oke, paham. Berarti Makanya nilainya lumayan. ini kita lihat nih. Tahun depan nggak ada first round lagi. Wah, iya tahun depan nggak. Nggak ada first round lagi tahun depan. Aduh, padahal kemarin udah eksperimen banyakin pemain bagus masuk Super Bowl, cuman ya itu kan kan. Ya udahlah ya. Dikasih kontrak mahal malah cedera. Aduh. Nah, ini terakhir nih. Kan akhirnya ya. Ini akhirnya latihannya udah masuk fase kedua ya. Ya, betul. Akhirnya. Karena pemain itu kalau udah latihan pakai helm sama padding itu girangnya udah girang banget kan. Dan ternyata phase 2 helm dulu tapi belum pakai padding. Sabar dulu. Karena ya buat kalian yang baru nonton NFL atau mungkin belum tahu detailnya, ya pemain NFL itu nggak langsung latihan tubruk-tubrukan, karena kalau tubruk-tubrukan cedera repot timnya kan. Nyari penggantinya lagi kan. Nah, terus pas di episode 2 jadinya fitting helm dulu ya. Jadi helm itu bukan nggak ada ukuran, jadi kayak ngikut sebenarnya ukuran, cuman ya tergantung dari pemainnya gimana nyamannya. Cuman ya, ini ada satu nih yang gue mau nanya nih buat kalian berdua nih. Itu kan sekarang helm NFL dipasangin mouth guard, mouth apa sih namanya, face mouth ya, mouth shield ya. Itu mandatory kan, wajib dipakai sama semua tim buat meminimalisir kemungkinan kena COVID-19 ya. Alvin, menurut lu gimana reaksi lu pas ngelihat mouth shield itu dipasangin? Nah, gimana reaksi lu? Apakah ini bakal mengganggu performa pemain, apa nggak ngaruh sama sekali atau gimana? Bisa kan, gue pernah nonton ya. Di college itu gue sempat nonton ada pemain college-nya ngasih lihat, katanya pakai ini susah nafas gitu. Nah, kalau menurut lu gimana, Ben? Gue rasa itu bakal ngeganggu buat pemain yang punya brewok. Kalau lu punya janggut kayak Keenan Allen ya kan. Yang tebel-tebel. Keenan Allen aja buat pakai strapnya aja dia kayak antara kepake nggak kepake gitu loh. Mungkin dengan adanya mouth guard itu bakal ngeganggu player yang ibaratnya numbuhin jenggot gitu loh. Cuman gini sih, kemarin kalau nggak salah itu sebenarnya mouth shield itu setahu gua nggak wajib kok. Nggak wajib ya? Jadi kayak cuman player yang memang mau proteksi lebih dia bakal pakai itu. Kalau nggak mau ya udah gitu loh. Itu karena tergantung concernnya playernya masing-masing sih sebenarnya. Oke, berarti sorry, gue sempat baca sih, gue kira ya, gue bukan baca sih, gue kira sih mandatory, ternyata ini ya tergantung pemainnya ya. Cuman sempat dibahas di apa ya? Yang merek helmnya itu Riddle. Terus kan itunya shield sama visor sama itunya kan punyanya Oakley kan. Ya waktu itu kayak ada penjelasan desainnya bla bla bla, kayak dibilangin ya ini untuk ibaratnya mengurangi gitu kan, tapi itu nggak wajib setahu gua. Oke. No, gimana reaksi lo pas mouth guard itu
dipasangin ke pemain? Apakah bakal ngaruh apa gimana menurut lo? Sebenarnya pertanyaan yang mendasar buat gue kenapa mode guard itu apakah pemain itu bakal pernafasan itu bakal susah atau enggak, itu kan sebenarnya agak dipertanyakan ya, soalnya itu kan cukup mengganggu, apalagi dengan pernapas. Kalau misalnya bernapas itu kan pengeluaran lewat mulut itu. Iya, Kalau misalnya ngembun, niup gitu, gitu. Kan kalau misalnya Gitu. kalau misalnya ketutup semua kan otomatis kalau misalnya visornya kena kan visornya juga ikut ngeblur. Kasihan. Itu makanya. Bagi pemain-pemain yang pakai, apalagi kalau misalnya QB pakai mouth guard kayak Kyler Murray gitu ya. Dia kan pakai visor kan? Pakai visor yang thin gitu kan yang Oakley. Kalau misalnya pakai mouth guard terus nafas itu lempar interception mulu ntar. Ntar ketularan Trubisky. Trubisky nggak pakai udah intercept. Nah, cuman nggak pakai aja deh. Nah, tapi kan itu kan ya mungkin pengaruhnya ini ya bakal ngembun ya kalau misalnya pakai visor ya. Nah, cuman yang yang ini yang ada scene-nya dipasangin visor gitu. Kalau Pin, lu visor favorit warnanya apa? Gue suka visornya yang kayak Kyler Murray gitu sih, yang merah-merah. Oh, yang merah oranye gitu ya? Yang thin. Iya, kayak OBJ terus Julio Jones. Itu visornya keren-keren sih daripada yang cuman bening gitu. Tapi nggak tahu kalau karena nggak pernah make ya, kayak dari POV di dalam helm itu bakal kayak gimana, ngaruhnya kayak gimana itu nggak ngerti sih. Tapi kalau kerennya jelas keren yang berwarna sih. Kalau keren berwarna bener. Noah, lu favorit visor mana apa? Kalau mau jujur gue suka sih yang berwarna-warna gitu ya. It looks really cool gitu loh kalau lihat pakai helm, pakai visor yang thin itu kayak sangar banget gitu, pemain ini gila keren banget. Cuman kan kalau misalnya dia bermain di siang hari, kalau misalnya tandingnya siang itu kan penglihatan tuh kayaknya masih belum jelas ya. Ibarat kata lu pakai helm biasa aja deh, helm full face yang pakai visor yang berwarna. Kalau di siang mungkin bakal mereduksi cahaya yang masuk ke dalam mata lu, dan kalau misalnya tandingnya malam itu kan PR. Iya PR banget. Kalau misalnya tandingnya sore ke malam yang butuh waktu lama itu bakal jadi PR yang besar buat misalnya quarterback, apalagi kalau quarterback itu penting banget. Makanya kalau gue sih kalau misalnya quarterback gue lebih suka dia pakai visornya yang bening aja. Biar membantu si quarterback ini passingnya secara akurat. Kayak ini. Sorry, lanjut. Gimana? Iya udah. Daripada kena intercept kan? Iya kayak Trubisky. Nyebut lagi saya itu nama itu orangnya. Maaf yang kemarin jadi tamu di IBNWR analisis, Amar maaf ya Mar ya. Ya masalah ya pasti kalau interception kepikirannya Trubisky. Nah, berarti kalau visor bening kayak ini ya, kayak Lamar Jackson ya. Iya, Lamar Jackson bening. Kadang tapi dia pakai hitam juga sih. Oh, pernah pakai hitam ya? Pernah. Ada kok fotonya dia pakai visor hitam. Mungkin ya kan visornya bisa bongkar-bongkar lah ya, mungkin sesuai kondisi dan cuaca di lapangan atau jenis lapangannya ketutup atau gimana. Oke. Nah, terakhir seperti biasa kan kalau terakhir ada tapi dari Alvin mungkin ada yang mau dibahas dari Hard Knocks tadi. Ini sih endingnya aja, yang lucu lagi. Ending. Iya, kayaknya Hard Knock ini terakhir itu kayak joke-joke-nya ini kayak dikumpulin jadi satu gitu ya, funny moment gitu ya. Iya, kayak bloopers gitu ya. Iya, kayak yang hari ini tuh si Ekeler celananya kebalik, terus ketawain sama running back-nya. Iya. Terus yang rookie LB-nya Rams juga kan si Clay Johnson pakai baju kebalik. Iya. Ya, abis gitu ini sih permintaan penonton Hard Knocks terpenuhi. Apa tuh? Eddie flexing muscle-nya di Hard Knocks. Iya. Flexing Hard Knocks gitu ya, gila. Tapi gila siapa itu Eddie? Makannya apaan ya? Kan itu kalau misalnya kalian ada sempat ngefollow Instagram NFL di luar ya, itu kan ada yang ngepost makanan nutrisinya si Marquise Brown yang sampai 4.000 kalori. Ya, katanya dia naik berat badan kan. Cuman naik berat badan kan itu naik otot kan. Itu Aaron Donald makannya apaan ya? Ya Allah. Saya aja jelas bukan kol goreng. Iya. Kol goreng. Makannya nasi Padang. Iya, saya aja kalau mau dulu gue pernah minum protein shake aja nyiumnya udah minum aja udah baru gitu langsung aduh
dia sih Aaron Donald ya Allah. Cuman Keren. Aaron Donald apakah bakal ini terakhir ya, apakah Aaron Donald bakal lebih dari 15 sack musim ini? Ini sebenarnya depends ya. Nah, Soalnya tahun lalu aja dengan dia tahun lalu emang sacksnya menurun ya 12,5 dan itu Iya. pun karena emang defense-nya memang udah orang tuh apa sih namanya offensive guard lawan tuh udah tahu gimana cara menengkel Aaron Donald, tinggal di double team aja udah beres. Emang tahun lalu benar-benar di double team parah sih Aaron Donald, tapi walaupun di double team tuh masih bisa 12,5 sack itu masih luar biasa banget iya. gitu. Emang gue sih nggak terlalu yakin bakal naik atau mungkin bakal 15 sacks, tapi yang penting yang pastinya 10 plus itu pasti dapat. Oh. Iya, 10 plus. Oke. Berarti kalau kasih nilai Pin berapa nilai lo buat episode kedua? Episode kedua menurut gue lebih asik sih daripada episode lebih asik pertama. Iya. Jadi 8 lah. Kemarin kan 7,5 tuh. 8 ya? Iya 8 nih. Nuha berapa nilainya? Kalau gue sih kemarin gue berapa ya ngasih nilai ya? Gue lupa. 7 apa? 7 ya, berarti gue tambah jadi 7,5 lah. Soalnya iya, naik setengah semua. Soalnya cuma nih dramanya belum banyak nih, dramanya belum banyak. Cuma bener. nih kalau ngomongin drama, kalau kalian ngikutin Pro Football Chase atau berita-berita dari Ian Rapoport dan pastinya the GOAT himself Adam Schefter yang kita anggap jadi watch-nya Adrian Watch, namanya gue lupa namanya watch bla bla bla, yang penting watch-nya NFL. Nah, itu Melvin Ingram katanya holding out loh. Nah, iya, holding out. Ini yang gue tunggu justru. Karena kalau holding out udah pasti masuk Hard Knocks. Nah, tapi kita nggak tahu nih Hard Knocks episode 3 apa 4 karena kan pasti delay kan. Jadi kalau nggak salah, yang sama satu lagi nih gue sempat mau mention dikit yang anaknya Rex Ryan yang positif corona ya, si Seth Ryan namanya ya kalau nggak salah ya. Seth Ryan. Siapa? Seth Ryan. Nah iya, dia kan sempat bilang katanya ini kan. Dia pas balik ke dia Chargers kan salah ya, staffnya Chargers. Nah, dia bilang NFL baru deal 2 hari yang lalu. Nah, kalau misalnya sekarang kan kalau nggak salah NFL itu deal sama NFLPA buat protokol kesehatan kan nggak salah 2-3 minggu yang lalu ya. Nah, mungkin nih kayaknya antara episode 4 atau 5 kali ya. Iya, ini dramanya yang terakhir lah. Ini yang drama yang kita tunggu nih, Melvin Ingram holding out nih, bakal seru nih pembahasannya di review. Jadi ini review singkat dari kita setiap Jumat review Hard Knocks. Buat kalian yang belum nonton itu Hard Knocks recommended banget. Tapi kalau misalnya gue mau rekomend yang lain, nonton di Amazon Prime Video namanya All or Nothing. All or Nothing, betul. All or Nothing. Nanti kalau All or Nothing udah keluar yang season baru kita bakal review gitu. All or Nothing kalau yang terbaru sekarang Philadelphia Eagles. Nah, nonton deh itu Eagles seru banget karena kan Eagles kemarin kan WR-nya abis. Nah, itu diliput tuh sama All or Nothing dari awal season sampai selesai ini kan pas playoff kalah sama Seahawks. Jadi itu podcast sekarang. Thank you banget yang udah nonton di video podcast. Thank you banget yang udah dengerin di audio podcast. Yang di video podcast jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi biar langsung nonton ya. Nah, sama yang dengerin di video tetap stay tune di Spotify. Terus jangan lupa join sosial media kita, udah ada tuh di bawah yang nonton di video podcast, langsung join aja atau klik di deskripsi video. Jadi udah itu aja. Thank you banget Alvin udah join. Yo, thank you Fadil. Thank you banget Nuha udah join. Thank you so much. Next week jangan lupa episode 3 kita bakal review. Jadi thank you udah nonton. Stay tune di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.